Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini. Kita akan membahas terkait dengan perubahan fisiologi dan psikologis pada ibu bersalin. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Kita mulai saja, akan saya share screen. Perubahan fisiologis dan psikologis persalinan. Ketika kita berbicara dengan sebelum kita berbicara terkait dengan materi ini, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami perubahan fisiologis dan psikologis persalinan. Nah, sebelumnya, apa sih persalinan itu? Persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi uterus yang terus dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks sepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir, melawan resistensi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul. Kemudian, proses yang mempengaruhi persalinan itu ada beberapa, yaitu ada proses biokimia, fisiologis, dan farmakologis. Jadi persalinan itu tidak hanya fisiologis saja, tetapi di situ prosesnya ada beberapa proses seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kita masuk dulu sebelum mulai, kita review kembali terkait dengan bagian-bagian uterus. Kenapa kita perlu mempelajari terkait dengan bagian-bagian uterus? Karena nanti setiap bagian itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, uterus sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu miometrium, desidua, dan serviks. Kemudian, serviks sendiri itu berfungsi untuk melindungi janin selama masa perkembangannya dengan cara menutup dan menyediakan tahanan terhadap tekanan dari bagian atas dan dari kontraksi Braxton Hicks pada masa kehamilan, pada akhir masa kehamilan. Itu adalah serviks. Nah, nanti kita akan belajar bagian-bagian itu tidak bisa terpisah-pisah, tetapi nanti akan saling berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, kemudian kita juga sebelumnya tahapan persalinan itu ada 4 fase. Fase yang pertama disebut juga fase tenang, diawali dengan peningkatan hormon progesteron dan faktor minor lainnya. Semua bekerja meningkatkan mediator CAMP atau adenosina monofosfat siklik atau CGMP, sehingga menghambat pelepasan kalsium intrasel yang diperlukan untuk kontraksi rahim. Fase yang kedua yaitu fase aktivasi, ditandai dengan peningkatan hormon estrogen dan corticotropin releasing hormone atau CHR. Nah, nanti di bawah ada namanya corticotropin relaxing factor. Nah, itu sama atau CRF. Ini mengaktifkan beberapa hormon yang berkaitan dengan kontraksi uterus. Nah, fase yang ketiga yaitu fase stimulasi. Uterus distimulasi oleh uterotonika seperti prostaglandi, oksitosin, dan CRH. Nah, di sini tadi saya menyampaikan bahwa proses persalinan itu tidak hanya
satu proses, tapi ada beberapa proses. Salah satunya adalah biokimia. Nah, di fase ketiga inilah proses biokimiawi itu terjadi, yaitu uterus seperti reaksi mengalami seperti reaksi inflamasi, ditandai dengan peningkatan sitokin proinflamasi. Yang keempat adalah fase involusi. Terjadi sesudah bayi lahir, sepenuhnya bergantung pada hormon oksitosin. Nah, kemudian ketika kita tadi sudah mempelajari terkait dengan tahapan-tahapan dari proses persalinan, tadi juga kita mempelajari bagian-bagian uterus. Nah, bagian yang akan kita banyak bicarakan yaitu terkait dengan yang pertama itu meometrium. Meometrium itu nanti akan dipengaruhi oleh hormon plasenta, kelenjar endokrin ibu, dan janin. Nah, myometrium uterus ini terdiri dari serat kontraktil tebal dan tipis yang berkelompok. Atau bisa saja di beberapa sumber myometrium itu lebih banyak komponennya adalah otot. Nah, di myometrium ini ada area antar sel serat otot yang membentuk jalur untuk komunikasi antar sel. Nah, jalur ini disebut nexus. Jumlah nexus itu sangat banyak pada akhir kehamilan atau mendekati persalinan. Kenapa bisa sangat banyak? Karena dia kan akan mulai terbentuk itu adanya beberapa rangsangan seperti yang kita pelajari tadi bahwa myometrium itu dipengaruhi oleh hormon plasenta, endokrin ibu dan janin. Nah, semakin besar janin itu, plasenta itu akan mengeluarkan hormon juga semakin meningkat sehingga menyebabkan juga nexus-nexus itu menjadi banyak. Nah, kemudian nexus ini berfungsi sebagai saluran untuk transmisi sinyal kimia dan sinyal listrik dari satu sel serat otot ke sel serat otot lainnya. Sinkronisasi serat otot uterus ini menciptakan kontraksi yang efisien dan teratur mengakibatkan serviks melunak, menipis dan membuka. Nah, serviks itu serviks bisa menjadi melunak, menipis dan membuka selain dari adanya rangsangan tadi sinyal kimia dan sinyal listrik. Sinyal kimia itu apa yang mempengaruhi adanya proses perlunakan serviks, penipisan dan pembukaan, yaitu kita pelajari di sini. Adanya hormon plasenta atau kortikotropin relaxin factor atau CRF. Nah, dilepaskan, plasenta akan melepaskan hormon tersebut ke maternal pada trimester 2. Mulai dilepaskan di sirkulasi darah maternal itu mulai trimester 2. Hal ini akan merangsang terjadinya kontraksi dan menstimulasi produksi oksitosin dan prostaglandin yang nanti akan berhubungan dengan perlunakan atau pematangan jaringan serviks dan mengubah aktivitas hormon. Nah, kemudian di sini kita juga akan berbicara terkait dengan beberapa zat penting pada proses persalinan. Tadi ada di fase-fase, ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah, ada juga tadi yang mengaktifkan sitokinin. Sitokinin tadi merupakan senyawa yang penting pada fisiologis persalinan yang bekerja balik secara sinergis maupun antagonis. Kemudian di situ juga pada fase yang pertama itu ada CAMP, yaitu yang berfungsi untuk mengikat kalsium atau ion kalsium. Nah, di sini ion kalsium itu sangat penting dalam proses persalinan karena apa? Ion kalsium ini penting dalam proses kontraksi pada sel myometrium yang bergantung pada aliran kalsium ekstraseluler bebas. Ion kalsium juga berperan penting dalam mengirim sinyal eksitasi dari membran sel myometrium ke kompleks kontraktil dalam otot. Jadi intinya ion kalsium itu sangat penting ketika proses persalinan untuk merangsang kontraksi. Nah, makanya sekarang ada prota baru bahwa ada beberapa kasus yang diharuskan untuk diberikan kalsium. Untuk apa? Ya, untuk merangsang kontraksi tadi karena adanya kekurangan kalsium pada tubuh ibu bersalin. Kemudian setelah tadi kita mempelajari terkait bagaimana sih
hormon, bagaimana sih proses dan fase-fase pada proses persalinan, proses biokimia, kemudian proses fisiologisnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses fisiologisnya secara dalam. Di proses persalinan itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 itu terdiri dari 2, fase laten dan fase aktif. Biasanya fase aktif itu dimulai pada pembukaan 4 ke atas. Kala 2 yaitu saat serviks membuka lengkap hingga bayi lahir, itu dikatakan kala 2. Kala 3 dikatakan pada saat plasenta itu lahir. Kala 4 itu, kala 3 itu dikatakan saat pengeluaran plasenta. Kala 4 itu saat plasenta sudah keluar. Nah, kemudian lanjut, setelah tadi ada beberapa fase, kita akan masuk terkait dengan bagaimana proses bayi itu lahir, bagaimana sih proses uterus itu menipis, melunak, dan juga dilatasi. Nah, uterus sendiri kita tadi sudah mengenal bahwa uterus itu ada 3, ada miometrium, ada desi-2, dan ada serviks. Nah, pada hari ini kita akan mencermati bahwa uterus itu ada 3 lapisan jaringan, yaitu perimetrium, membran terluar yang tebal dan membungkus uterus, miometrium, lapisan tengah yang mengandung sel otot khusus yaitu sel miometrium, endometrium, lapisan terdalam yang mengandung kelenjar dan jaringan nutrien. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar ini. Di sini ada serviks, endometrium, miometrium, perimetrium. Pada saat proses persalinan berlangsung, uterus terpisah menjadi 2 bagian yang berbeda. Bagian atas menjadi lebih tebal dan lebih kuat karena pemendekan dan penebalan serat miometrium. Melalui proses ini, uterus dipersiapkan untuk mendorong bayi agar lahir. Bagian bawah lebih tipis, lunak, dan rileks saat serat miometrium rileks dan menjadi lebih panjang sehingga bayi lebih mudah didorong. Nah, kemudian tadi serviks itu tadi dipengaruhi oleh hormon prostaglandin untuk menipis, melunak, kemudian nah di sini prosesnya seperti ini. Di sini ada fundus, ada korpus, ada ismus, ada serviks. Nah, tadi disampaikan terbagi menjadi 2, yaitu segmen yang aktif dan segmen yang pasif. Segmen aktif ini uterus bagian atas itu memendek menebal, sedangkan yang bagian bawah itu melunak dan menipis. Kenapa kok bisa melunak dan menipis? Nah, di sini sebelum saya bicarakan, di sini ketika bentuk serviks dan uterus itu pada akhir kehamilan. Nah, kemudian di sini bayi itu akan mengalami penurunan kepala. Di sini. Nah, di sini penipisan dan dilatasi ketika bayi memang sudah mau proses dilahirkan. Nah, di sini tadi kontraksi uterus itu tadi kan sebelumnya ada 2 bagian ini. Nah, di sini nanti kita akan pelajari bagaimana sih bisa terbentuk menjadi 2 bagian yaitu segmen aktif dan segmen pasif. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu terkait kontraksi uterus karena pembentukan segmen ini karena berdasarkan adanya proses kontraksi. Kontraksi uterus itu kita ada 3. 3 yang perlu kita pelajari yaitu terkait dengan kenaikan kontraksi, puncak kontraksi, penurunan kontraksi. Kenaikan kontraksi biasanya bagian terpanjang kontraksi. Puncak kontraksi yaitu kontraksi yang paling pendek tapi paling kuat. Penurunan kontraksi yaitu hilangnya kontraksi yang cukup cepat. Nah, seperti ini gambarnya. Nih, kenaikan kontraksi, puncak,
penurunan, istirahat, dan seperti itu selanjutnya. Kemudian kalau kita tadi bicara terkait dengan bagaimana sih proses jalannya kontraksi itu ada kenaikan, puncak, penurunan. Nah, kita sekarang belajar terkait dengan 4 karakteristik kontraksi. Yaitu ada kalau kita bicara terkait dengan kontraksi, 4 karakteristik ini yang harus kita periksa. Frekuensi, seberapa sering kontraksi terjadi. Keteraturan, saat persalinan telah mulai, kontraksi terjadi dengan pola berirama. Durasi, berapa lama kontraksi terjadi. Keempat, intensitas. Karakteristik ini dapat dikaji sebagai lemah, sedang, atau kuat. Variabel lain yang mempengaruhi intensitas kekuatan kontraksi meliputi paritas, kondisi serviks, obat nyeri, dan penggunaan oksitosin eksogen. Nah, seperti ini tadi sudah kita lihat. Nah, kenapa di sini ada gambar ini? Ini adalah untuk mengecek kontraksi, yaitu berada di atas fundus. Nah, sekarang tadi sebelumnya kan Bu Irna menyampaikan ketika kita mau membicarakan terkait dengan bagian uterus itu ada yang segmen aktif dan segmen pasif, ini terkait dengan kontraksi ini tadi. Seperti apa? Nah, di sini. Nah, di sini tadi segmen aktif yaitu segmen bagian atas. Itu segmen di mana uterus itu menebal dan menipis. Menebal dan memendek. Otot-otot di uterus itu menebal dan memendek. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya kontraksi. Nah, kontraksi kenapa kok yang di bawah juga terjadi kontraksi? Tetapi bagian yang paling atas ini ada namanya area pacemaker, yaitu di mana itu adalah lokasi paling kuat terjadinya kontraksi. Jadi kontraksi itu dimulai dari atas uterus, yaitu di sini fundus, sehingga kenapa ketika kita mengecek kontraksi itu kita harus memegang bagian fundus. Nah, di sini itu adalah titik-titik pacemaker, yaitu di mana kontraksi itu mulai dan paling kuat. Kemudian dari atas mulailah kontraksi itu dari atas ke bawah. Itu jalur kontraksinya. Sehingga dari situ ketika terjadinya kontraksi bagian atas itu memendek menebal, bagian bawah itu menipis dan melunak. Karena karena adanya dorongan dari atas, kemudian juga ada dorongan kepala dari atas tadi, sehingga membuat yang bagian bawah itu menjadi segmen pasif, sehingga bisa menjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga bisa menjadi melunak menipis dan mengalami dilatasi septik. Nah, saat mengkaji kontraksi dianjurkan untuk duduk di sisi tempat tidur ibu selama 20-40 menit, bergantung pada frekuensi umum kontraksi. Dengan ujung jari diletakkan di bagian fundus abdomen ibu. Hal tersebut membantu mendeteksi awal dan akhir kontraksi secara adekuat. Sehingga ketika kalian besok misalnya di lahan, nggak boleh hanya mengecek kontraksi kok, oh ini sudah kuat, nggak boleh. Kita harus mengetahui dulu bagaimana sih ritmenya. Dan tadi 4 karakteristik tadi dari frekuensi, lama, durasi, kemudian dari intensitasnya seperti apa. Dan itu tidak bisa hanya sekejap mata, 1 detik udah kita tungguin. Enggak, tapi kita memang harus mengobservasi 20-40 menit. Kemudian pemeriksaan intensitas dan durasi kontraksi paling baik adalah meletakkan ujung jari di puncak uterus. Hal ini dikarenakan uterus memiliki pacemaker yang terletak di area tersebut. Pacemaker merupakan sekelompok sel myometrium yang sangat mudah dirangsang dan bertanggung jawab untuk memulai kontraksi. Nah, itu tadi terkait dengan fisiologi ibu bersalin. Nah, dari proses ini akhirnya akan mempengaruhi dari proses tadi adanya kontraksi yang semakin kuat, adanya dilatasi serviks, itu akhirnya akan mempengaruhi psikologis ibu. Nah, sini psikologis ibu bersalin. Ibu bersalin itu mesti merasakan cemas. Ini untuk ibu bersalin yang didampingi keluarga pun akan merasa kecemasan.
Kecemasan ini karena terjadinya adanya rasa nyeri saat kontraksi. Ketika nyeri, ibu akan merasa cemas. Kemudian adanya ketakutan dan ketidakmampuan dalam menangani masalah, akhirnya menimbulkan kecemasan lagi. Kemudian ketegangan saat proses persalinan. Nah, di sini yang sangat membuat psikologis ibu bersalin itu sangat fluktuatif. Karena apa? Rasa nyerinya saat kontraksi itu juga dari sedang, dari ringan, sedang sampai ke kuat sehingga menimbulkan kecemasan khususnya pada ibu yang baru memiliki anak pertama. Kemudian ini akan berbeda lagi kepada psikologis pada tadi ibu yang didampingi oleh keluarga dengan psikologis ibu yang tidak didampingi oleh keluarga ataupun tidak didampingi oleh suami misalnya ataupun hanya didampingi keluarga tanpa adanya suami itu juga sangat berpengaruh pada psikologis ibu. Apa yang pengaruhnya? Ibu merasa menjadi tidak berdaya. Kemudian rasa panik yang meningkat. Kemudian meningkatkan adanya tindakan medis dari ketidakberdayaan, rasa panik, ibu yang menjadi psikologisnya yang tidak bisa ditebak, itu bisa meningkatkan adanya tindakan medis. Kenapa kok bisa meningkatkan tindakan medis? Nah, kita akan bicarakan nanti. Ibu bersalin itu ketika merasa takut, cemas, dan meningkatkan peningkatan rasa nyeri saat proses persalinan mengakibatkan ibu menjadi lelah dan kehilangan kekuatan sehingga mengganggu jalan persalinan, menjauh jalannya persalinan. Akhirnya persalinan menjadi macet, kontraksi melemah, dan memperberat nyeri fisik yang sudah ada. Begitu persepsi terjadinya rasa nyeri semakin intens, kecemasan ibu pun semakin meningkat, semakin berat, sehingga terjadi siklus nyeri stres. Dan seterusnya pada akhirnya ibu bersalin tidak mampu lagi bertahan. Nah, ketika ibu mengalami ketidakmampuan dalam bertahan, akhirnya akan meningkatkan tindakan medis. Itu tadi kaitannya dengan kecemasan dan psikologis ibu tadi. Nah, kemudian bagaimana sih kita menjaga psikologis ibu bersalin? Yang pertama jelas, mendoakan ibu dan janin. Kalau bisa dibimbing untuk berdoa. Itu satu. Kemudian pendampingan persalinan oleh keluarga, jika ada keluarganya. Dukungan tenaga medis. Yang keempat, memberikan kenyamanan pada ibu. Kenyamanan itu bisa berupa ruangan, bisa berupa sikap, bisa berupa bisa berupa komunikasi, seperti itu. Kemudian memberikan pelayanan yang ramah. Itu sangat mendukung psikologis ibu. Nah, kemudian bagaimana sih seorang tenaga medis itu dalam mendampingi ibu? Nah, sekarang kebanyakan itu ibu itu hanya diperiksa, habis itu kalau sudah ada keluarganya, sudah ditinggal dengan keluarganya, bidanya yang lain. Entah itu ada pasien, atau entah itu melakukan kegiatan yang lain, atau seperti apa. Nah, ini di sini kita jika memang mau memberikan memberikan pelayanan yang optimal kepada ibu, itu ketika ibu itu bersalin, harapannya ketika misalnya sudah memasuki memasuki fase aktif, pembukaan 4 ke atas, harapannya bidan itu bisa untuk melayani, dalam artian menemani, mensupport, itu sangat-sangat membantu ibu sekali. Kenapa? Karena nanti berbeda, walaupun di situ ada suami, suami juga berkontribusi, tetapi paling tidak juga ada bidan yang mendampingi. Nah, pada saat ini itu hanya bidan itu hanya memerhatikan fisiknya saja. Psikologisnya itu tidak diperhatikan. Padahal psikologisnya ibu itu sangat berpengaruh terhadap fisiknya. Jika psikologis ibu bagus, sebagai bidan kalian tidak usah capek-capek melakukan tindakan, bisa bersalin dengan normal. Tetapi jika ibu sudah tidak didampingi, psikologisnya tidak diperhatikan, pengennya cepat bidannya, malah menjadi lama. Nah, itulah yang sering tidak dilakukan oleh bidan. Bidan itu sangat memiliki peluang untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk ibu.
secara holistik. Bahkan sekarang banyak sekali adanya, mohon maaf, ada saya sebutkan mestinya ada doula dan lain sebagainya. Padahal doula itu jauh pendidikannya daripada bidan. Bidan itu pendidikannya sudah sangat-sangat bagus. Hanya saja ketika sudah selesai proses studi, lupa yang diajarkan. Nah, jadi harapan saya dengan mempelajari perubahan fisiologis dan psikologis ibu bersalin ini ke depan ketika menjalankan praktek kebidanan bisa mendampingi ibu itu secara maksimal. Dan diniatkan yang pertama adalah untuk ibadah. Jika kalian untuk ibadah, insya Allah nggak ada namanya rasa capek, rasa ngeluh. Walaupun ibunya rewel, walaupun ibunya A, B, C, D itu insya Allah tidak akan ada rasa untuk capek. Tapi kalau sudah saya hanya bekerja, menolong persalinan. Nah itu capeknya banget. Tapi kalau niatnya saya sudah disumpah menjadi bidan, saya harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien saya, insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah menjadi mudah, bisa bahagia, kemudian juga tidak sampai lelah. Kita bekerja kalau hanya terpaksa itu capek. Tapi kalau dengan bahagia, insya Allah akan badan itu menjadi lebih banyak tenaganya dan insya Allah akan ditolong oleh Allah seperti itu. Nah mungkin dari saya itu saja. Kemudian jika memang ada yang ingin ditanyakan, mari kita untuk diskusikan bersama. Bisa melalui lensa Unisa. Nah, mungkin dari saya itu saja. Oh ya, jangan lupa satu. Ketika kalian itu menolong seorang ibu yang bersalin, kemudian menolong bayinya sudah sampai keluar, sudah sehat, menangis, jangan lupa setiap bayi yang kalian tolong itu didoakan. Seperti itu. Siapa tahu dari doa kalian kelak apa itu namanya? Menjadi yang pertama adalah kalau itu didoakan dan dikabulkan oleh Allah kan menjadi amal jariah. Seperti itu ya. Jadi jangan hanya mengejar untuk dunia, tetapi kita harus basicnya adalah ibadah terlebih dahulu, nanti dunia akan mengikuti. Nah mungkin kita bersama-sama belajar. Bu Erna juga tidak sempurna, masih banyak kekurangan. Apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau ada yang perlu diklarifikasi, bisa diklarifikasi. Kemudian mari kita lanjutkan kuliah ini ke lensa Unisa.